Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha. Dan dia Bagas Kak. Hari ini kita pengen review sebuah film yang film Sasha horor. tonton ya. Yes. Karena waktu itu pas ada press con-nya, Ya. gue berhalangan untuk hadir. Yes. Judul filmnya apa, Sya? Almarhum. Almarhum. Nah, kita langsung serahkan ke lu yang kali ini, Iya. Elot ya. Lu Ini yang... adalah pertama kalinya saya berada di depan. Yaudah. Nanti, jujur gue belum lihat Elotnya Gue dia. awkward banget sih sejujurnya. Awkward banget ya. Yaudah, kalau gitu kita serahkan langsung saja ke Sasha. Ya. Silakan. Halo semuanya, hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Gue ada di tengah-tengah orang lagi pada tajia. Kira-kira ada apa sih ini? Nah, hari ini gue berkesempatan untuk hadir di press screeningnya film Almarhumnya sebelumnya. Para case udah main nih ke program Ulti, jangan lupa dinonton. Hari ini gue gantiin Bagaska. Kira-kira kenapa Bagaska hadir ke sini? Apa dia terlalu takut untuk nonton film ini? Jadi udahlah, kita ikutin aja keseruannya hari ini. Sepengetahuanku tuh memang kalau lebih ke ada fenomena sih, ada fenomena di lingkungan terdekatku ketika ada orang yang meninggal di hari Selasa, tepatnya Kliwon, itu umumnya tuh akan ngajak entah keluarga terdekat, entah tetangga, entah keponakan gitu. Jadi awalnya idenya tuh berangkat dari situ gitu. Kalau sebenarnya fenomena itu tuh di masyarakat kita tuh apakah sebuah mitos atau sebuah kepercayaan yang memang ada gitu. Pas ku research cari-cari ternyata itu tuh ada gitu, ada di sebenarnya nggak cuma di Jawa sih, di beberapa daerah ada gitu. Cuma kalau di Jawa itu memang lebih kental dengan Kliwonnya gitu. Selasa Kliwon itu berdasarkan yang aku tahu tuh, jadi kalau kematian itu cenderung punya efek yang atau energi yang kurang bagus, kalau kelahiran malah positif. Awalnya dari situ sih berangkat. Kalau ditanya treatment khusus, pasti sebelum syuting kita ada proses reading dan workshop ya. Nah, pada saat reading itu dimana semua cast di sini saling mencari karakternya, kebetulan juga dibantu sama Mas Rukman sebagai coach kita. Semua bagaimana saling masing-masing ikatan keluarga dibangun di situ, lalu kemudian sebagai adiknya karakternya siapa tadi? Adiknya Sesa itu juga dibangun di situ. Nah, lalu kalau kebetulan untuk treatment ya kita lihat tadi ada beberapa macam adegan gore di situ, ada diseret kuda, itu juga kita pasti ada workshopnya. Lalu ada Kak Nova kena kipas, itu juga ada workshopnya. Jadi memang lumayan sangat-sangat banyak persiapannya sebelum kita syuting. Itu pun setelah kita sudah persiapan, tapi ketika syuting masalah teknis pasti selalu ada yang makanya kita matangin di persiapan itu sih kalau bertanya treatment khususnya. Kalau teman-teman lihat posisinya tiduran dan dia kan ngocor ya, di luar ekspektasi ternyata ngocornya kayak keran ya mas. Kita pikir kayak sprinkler kan. Jadi itu masuk ke mulut. Awalnya gue sengaja biar ada efek kesedak dan segala macam, tapi ternyata nyasar ke hidung. Jadi efeknya satu kayak orang tenggelam, kedua kayak orang diurah. Tapi ya itu hari terakhir ya mas, kita syuting, jadi ya kenangan terakhir sebelum selesai syuting ya adegan tadi kalau teman-teman ya sekedar trivia. Tapi adegan itu tetap dilakukan gitu, pas lagi kesalahan kita apa? Tetap dilakukan, mungkin ada yang pernah lihat kontennya juga. Cuman concern gue dapat ya karena durasinya jadi singkat kan ya. Kalau Mas Adi bilang cukup berarti cukup. Karena gue takutnya karena gue kesedak itu jadi belum dapat shotnya dan durasinya. Masih mikirin itu sih. Iya. Tapi durasinya apa tuh kalau kita sedang kira-kira tuh? Ya kayak tenggelam dan udahnya benar-benar kayak si ponaf gitu ya, kayak harus dikeluarin lagi semua. Tapi itu salah satu pengalaman yang paling menarik dan menantang mungkin sepanjang karir. Seperti yang teman-teman nonton semua tadi, orang yang dekat dengan hal-hal mistis, dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana saya mampu melakukan ritual tanpa pendem. Dan itu luar biasa banget prosesnya. Saya berasa jadi psycho banget ketika ngejejelin ayam ke lantai ya. Tapi itu takut sekali dengan ayam
gitu loh. Jadi harus disembelih di atas kepalanya ayam hidup itu dia menjerit itu bener-bener nangis dia. Dan gue dengan bangga itu. Ini film horor pertama aku dan aku sangat berterima kasih kepada Mas Ade, Kak Evelyn, Pak Oswin, Pak Isak udah mempercayakan karakter Ajeng kepada aku. Jadi cukup challenging ya buat aku karena ini adalah film horor pertama aku, tapi di sini juga aku banyak belajar dan dibantu juga oleh Om Rosa sebagai coachingnya, terus sama semuanya di sini dan aku lumayan deg-degan banget waktu tahu jajaran pemainnya karena banyak pemain senior juga di sini. Tapi alhamdulillahnya sangat terbantu adanya mereka di sini. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa nanya. Di sini kita udah kayak keluarga sih. Jadi syutingnya seru, nggak ada yang gimana-gimana. Dan aku sangat senang buat mendapatkan pengalaman ini. Almarhum ini bercerita tentang satu keluarga yang tinggal di satu desa, di mana keluarga ini umumnya menganut satu kepercayaan di daerah tersebut. Dan di satu hari meninggal si bapak dan dari situlah mulai adanya konflik ketika para keluarga berusaha untuk memakamkan bapak dengan pikiran dengan caranya masing-masing. Karena bertepatan di hari Selasa Kliwon, maka ada satu ritual yang harus dilakukan oleh keluarga itu. Apabila tidak dilakukan, maka akan dijemputlah anggota keluarga yang lain. Disitulah teori mulai. Tapi teman-teman percaya nggak sih dengan hal-hal mistis kayak gitu yang memang ada dan tiada, antara ada dan tiada? Percaya? Aku enggak. Nah, boleh satu-satu mungkin. Percaya? Bukan pernah melihat aja. Sekali seumur hidup. Kapan tuh? Waktu kecil, SMP. Dan kemarin panjang nanti. Panjang ini. Kalau mau cerita panjang sama private aja. Kalau Ratu sendiri kenapa nggak percaya? Karena menurut aku kematian itu udah ada ajalnya. Dan aku memang orang yang bukan percaya mitos. Pastinya banyak belajar banget di sini, ada experience-nya, gimana cara aku buat ngebawa diri aku, karakter ke diri aku, itu banyak banget sih aku belajar di sini. Terlebih buat kalau nggak buat kakak-kakak yang udah lebih berpengalaman dan juga buat Om Rosa sebagai coachingnya waktu itu. Tantangan tersulitnya lebih ke waktu kita dipendem aja sih. Menurut aku itu horor banget dan gong banget ketika ayam-ayam sih. Lebih ke geli aja sebenarnya. Tantangan tersulitnya adalah melihat kematian masing-masingnya. Maksudnya kan beda-beda nih. Ya. Jadi dari mulai bapak, ibu, kemudian siapa gitu. Ya itulah. Jadi kayak kita prosesnya tuh masing-masing punya challenge ya. Tidak ada yang mudah prosesnya, tapi memang begitu kita melihat hasilnya ya puas ya. Dan semuanya real tanpa stuntman. Tanpa stuntman tuh nganggur. Itu saya sendiri. Iya. Tidak ada stuntman. Tidak ada stuntman. Tidak ada stuntman itu saya yakin. Terus bahkan untuk menguburkan mayat bapak itu yang dikuburin itu orang beneran gitu. Jadi kita bukan dummy, bukan apa. Jadi memang di sini kita tidak main. Beneran semuanya. Real. Fake lah. Itu udah pasti. Ini kan film juga sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa kematian itu akan datang kapan aja. Kita itu di dunia cuma bisa menyiapkan akhirat. Jangan lupa nonton film Almarhum 9 Januari 2025 di bioskop. Jadi tadi merupakan keseruan dari film Almarhum karya Ade Darmastria. Nah, film ini juga diperankan oleh beberapa aktor senior seperti Rokman Rosadi dan Ruth Marini. Nah, kira-kira filmnya kayak gimana? Kita langsung aja bahas di Bahas Film bersama Bagas di studio. Bapak akan meninggalnya hari Selasa, Kliwon. Bukan hari yang bagus itu. Saya sarankan keluarga untuk melakukan sebuah ritual. Jadi, kematian di hari sial itu beneran ada. Jangan sampai ada anggota keluarga yang diajak ikut Bapak.
Dilansir dari laman Cinema 21, film ini mengisahkan tentang kematian tragis yang dialami oleh Pak Mulwanto pada Selasa Kliwon. Kematian itu menjadi awal petaka bagi keluarga Nuri. Konon, siapa saja yang meninggal pada hari itu akan mengajak anggota keluarganya untuk mengajak anggota keluarganya sama-sama menjemput ajal. Rangkaian peristiwa menyeramkan yang mengguncang ketenangan menyerang mereka. Sehingga keluarga yang ditinggal pun diminta menjalani serangkaian ritual untuk mencegah hal tersebut. Wisesa, anak sulung yang berprofesi sebagai dokter, menolak ritual itu karena dianggap tidak masuk akal dan memilih menemani ibunya yang masih terpukul. Namun, kejadian aneh dan mengerikan yang menimpa Nuri dan adiknya Yanda membuat mereka terpaksa harus mencari tahu tentang kebenaran di balik mitos dan ritual tersebut. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer yang ada dari film Almarhum. Yes. Sebenarnya mungkin sebelum kita mulai review, lebih tepatnya kalau sebelum saya mulai review, jangan lupa ditonton dua cast dari film Almarhum, yaitu Dimas Aditya dan juga Ratu Sofia sudah datang ke Ulti waktu itu. Gua interview tentang filmnya dan experience mereka, terutama Ratu Sofia yang katanya dikubur hidup-hidup. Nah, itu mungkin kita bisa obrolin tentang kayak gimana sih eksekusi adegannya. Jangan lupa ditonton, ada di YouTube Berita Nasional TV. Oke. Sya, lu sebagai penonton yang gue berhalangan hadir, gimana? Dari secara overall, dari cerita, dari katanya banyak jump scare ya? Banyak banget, sumpah. By the way, spoiler review. Yes. Gimana? Sumpah ini adalah film horor dengan jump scare banyak sekali. Karena film horor sekarang kan udah lumayan banyak yang tidak menggunakan jump scare yang secara dar. Struktur jump scare sudah mulai dijauhi sama film horor ya. Nah, di sini dikembalikan lagi tuh jam sekarang. Iya, jujur gue sampai nggak mau ngeliat layar sih karena semengagetkan itu, kayak tiba-tiba duar gitu loh. Tiba-tiba duar. Ada ancang-ancang nggak? Nggak ada, jujur nggak ada. Bener-bener kayak film horor, kayak film-film horor tahun 2020-an. 2020. Iya. Kayaknya di situ kan film horor masih kayak yang jump scare di mana-mana kan. Itu tuh kayak ya ampun, bener-bener semua capek banget. Jujur capek banget. Gue kayak pas nonton tuh gue langsung bergumam dalam hati tuh kayak untung Bagas nggak nonton. Ya karena memang gue bukan penonton film horor tuh satu, karena gue penakut juga. Tapi yang gue pengen tahu, maksud gue dengan segala jump scare-nya itu, ini on a note ya, saya bakal review jujur kan? Iya jujur banget, jujur. Oke. Selain menggunakan jump scare yang banyak, dia banyak adegan-adegan mengerikan. Dia kayak horror thriller gitu. Bedanya apa nih kalau yang dari lu? Adegan mengerikan dan jump scare gimana? Kayak lu nonton ini tahu nggak sih yang film luar yang kalau dia bisa melihat kalau akan mati, apa ya gue yang jatuh di roller coaster gitu-gitu. Final Destination. Nah kayak gitu, kayak Final Destination mengerikannya. Gitu? Iya. Bentar, gore. Ya. Lu tau gore nggak? Ya. Ya parah lah, apa? Iya, sadis. Jujur sadis. Ada adegan di mana kan ayahnya ini kan meninggal duluan ayahnya kan. Betul. Memang dia meninggal terus ibunya ini mulai merasa dia akan meninggal gitu. Jadi kayak sering kerasukan kayak gitu-gitu loh. Jadi urutannya tuh kayak di film ini nih urutannya nih pas bapaknya meninggal, ibunya nanti akan ngerasa kayak sakit, demam gitu, kedinginan padahal lagi suasananya lagi panas. Jadi penyakit itu akan terus turun-menurun gitu loh. Jadi nanti ketika ibunya meninggal, anak pertamanya akan merasakan itu. Pas anak pertamanya mulai meninggal, anak keduanya udah mulai merasakan itu. Kayak gitu-gitu guys, treatmentnya. Nah, di saat pas ibunya lagi sakit itu, dia tiba-tiba ngigo tidur di tengah jalan. Pas itu di saat itu, tapi itu belum meninggal tuh. Sleepwalking gitu. Ya, tapi nggak ditunjukin sleepwalking, kayak tiba-tiba ibunya ada di tengah jalan, terus kayak udah mulai teriak-teriak mau ada mobil ngelindes dia gitu. Tapi itu belum jadi. Nggak jadi, ya. Belum jadi. Sorry, gue mau nanya. Ini gue visual banget. Dia jalannya kayak jalan kecil, tol. Nggak jalan sih, kayak pas itu tuh kayak mulai berasa anaknya tuh ngecek ibunya kok nggak ada di kamar gitu. Nah pas dia udah ada di tengah jalan lagi tidur pakai selimut di tengah jalan. Terus tiba-tiba ada truk mau lewat terus kayak. Nah salah satu icon ini adalah mobil truk bak yang suka lewat. Iya, di situ kan saya siap menjemput sayur Anda. Emang jadi mereka kayak jualan sayur? Iya, dia emang tepat tukang apa kayak tahu nggak sih lu truk yang kecil
yang suka nginin sayur tuh. Oh iya, losbak. Iya, kayak gitu nanti itu stiker belakangnya itu. Jadi setiap mau meninggal itu mobil tuh lewat, kayak seolah-olah saya siap menjemput Anda. Sayurnya itu kayak di garis gitu loh. Jadi yang ter-highlight itu saya siap menjemput Anda. Nggak, tapi maksud gue dengan hubungannya dengan sayur dan juga truk losbak ini, memang mereka jualan sayur? Atau cuma kayak ya udah gitu? Keluarga ini dia punya pertanaman karet. Dia punya perkebunan karet, perkebunan karet. Asalnya adalah perkebunan karet si bapaknya ini. Kalau boleh tahu di mana settingnya gue lupa, ingat nggak lo? Dia. Kalau nggak kan memang ada yang gue bicara bareng sama di desa. Sofia juga. Gue juga kurang ini ya di desa terpencil. Daerah mananya gue lupa, di desa terpencil yang pastinya anaknya itu 2 merantau ke Jogja. Jadi di desa yang benar-benar desa paling dalam gitulah. Kalau gue pengen tahu dari lu untuk actingnya gimana sama penulisan sih gue lebih tepatnya. Yang tadi lu yang menyeramkan yang menurut kata lu yang yang gue pengen tahu. Apa tuh kata lu gore ya? Nah, ibunya meninggal karena kipas jatuh. Kipas yang di atas tuh baling-baling terus akhirnya ngerobek ini. Bentar, jatuhnya tuh memang jatuh aja. Nggak kayak Final Destination dulu gitu kayak bautnya kelepas kayak kutuk. Ini nah gue pengen tahu maksud gue dengan seperti itu berarti kan ada build up-nya dong kan yang lu bilang nih maksudnya tanpa ada build up di film ini kebanyakan jump scare langsung. Nah untuk yang scene kipas angin itu apakah kayak ada build up apa misalnya? Ada build up, muter-muter kayak duar. Iya, jadi kan rumahnya itu kayak banyak yang konslet gitu lah, banyak yang harus diperbaiki. Nah, satu hari sebelum hari H pas sebelum ibunya meninggal ini, rumahnya tuh lagi digedor-gedor gitu. Nah, jadinya bautnya si kipas itu copot. Jadi pas lagi ada konstruksi di rumahnya kan di duk bukan gitu. Bukan ketok tapi di konstruksi. Iya, konstruksi. Di duk gitu akhirnya kayak kipasnya tuh kayak mulai olek dikit gitulah. Nah, pas lagi sholat tuh dia ngeliat malah narik kan kipas yang baling-baling itu ada yang narik gitu kan, guys? Yang ada lampunya. Iya, benar. Gue bayanginnya yang cuma kipas warna putih tau gak sih lu yang muter gitu doang. Ternyata yang kayak gitu ya. Diketok kok ini nggak mau mati nih kipasnya. Pas dia udah menyadari kalau dia sudah menyadari kalau kipas itu kayaknya ada yang aneh gitu. Pas itu kok nggak mau mati. Pas dia lagi manggil anaknya, jatuh tuh kipas. Terus kok bruk gitu, guys, sampai matanya copot. Nah, gue pengen tahu itu CGI atau praktikal? Praktikal ya? Iya, praktikal. Bener-bener kayak terus matanya copot, gelinding ke bawah kasur. Kasur anaknya? Kasur ibunya kan dia di kamar, lagi di kamar dia. Oke. Nah, sebelum dia meninggal itu nanti dulu. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap deh Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Almarhum. Nah, tadi ngelanjutin. Sebelum dia meninggal itu apa nih? Nah, sebelum meninggal itu ada sosok bapaknya. Bentar, bapaknya kan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ya, jadi hantu. Kan dia meninggal nih ibunya nih. Ini serem banget. Jadi pas dia ibunya, jadi ini ceritanya guys, mereka tuh harus melakukan ritual sebelum 5 harian bapaknya sebenarnya. Kalau enggak, selama 5 hari itu akan dijemput satu persatu. Dijemput tuh maksudnya meninggal? Iya, dijemput bapaknya satu persatu. Mitosnya tuh begitu. Nah, pas ibunya meninggal tuh, si Nuri yang diperankan sama Ratu Sofia itu tidur di samping mayat ibunya. Jadi kan pas ibunya meninggal tuh pas malam, pas lagi tahlilan bapaknya. Lah kan, gitu. Lah kok dia bisa tidur? Kan mayatnya hancur. Kan hancur sebelah, kayak ditutupin sama Jadi dalam keadaan sedih tuh, berarti sedih itu? Iya, dia tidur di situ terus ada adegan di mana ibunya tiba-tiba bangun. Aduh, bayangin kan seserem apa film itu? Itu mengerikan sih. Iya, terus tiba-tiba nombok ke depan muka. Itu serem banget. Itu jam scare-nya di situ. Iya, betul. Tiba-tiba. Ternyata di situ adalah mimpi. Ternyata itu mimpi. Ibunya nggak meninggal? Ibunya meninggal, maksudnya dia mimpi ngeliat ibunya bangun gitu. Iya. Itu benar-benar serem banget. Sebenarnya gue pengen tahu tentang adegan si yang katanya Ratu Sofia harus dikubur hidup-hidup itu. Itu benar, ada. Nah itu gimana tuh? Maksudnya lagi ngapa? Kan katanya ada ayam yang katanya ayamnya juga mati. Iya. Nah, itu
Gimana? Jadi kan dia akhirnya mereka si Ratu Sofia, si Nuri dan Yanda akhirnya mau sebenarnya Yanda dari awal udah mau melakukan ritual itu karena kan memang dia tinggal di situ. Dia satu-satunya anak si bapaknya yang tidak melanjutkan kuliah, jadi dia ngurus perkebunan, jadi benar-benar kayak deso banget lah istilahnya kayak gitu. Dan sedangkan ya si Nuri sama si abangnya ini kan sangat-sangat kota gitu pemikirannya. Wisesa itu benar-benar kayak pemikirannya logis gitu. Nah, ketika Wisesa akhirnya meninggal. Wisesa akhirnya meninggal. Meninggalnya lu tau nggak? Kenapa tuh? Ketusuk palanya. Sama apa? Sama besi ranjang. Wah itu, Jadi, besi ranjang? Iya. Lagi ngapain? Jadi ceritanya dia kayak ngehalu gitu ngeliat bapaknya. Dikejar lah sampai kayak hutan-hutan gitu. Ini terus kena. Bentar, ranjangnya di mana kan hutan? Nah, pas itu dia kakinya kena perangkap gitu loh, perangkap kayak bear trap. Iya, bear trap gitu. Iya. Nah, itu bayang kakinya sumpah perangkap gitu. Set, terus dia mencoba melepas, terus begini lagi. Itu ngilu banget sumpah gue. Final Destination sih gue. Iya kan? Iya. Ngilu banget. Nah, akhirnya bisa kelepas. Nah, terus ketemu lagi sama mobil losbak itu. Ada lagi. Terus baru dia dianterin ke klinik dia. Dia minta tolong anterin saya ke klinik terdekat buat ngobatin kakinya itu. Dia tuh kayak ngehalu terus ketemu klinik. Terus ngehalu terus tiba-tiba dia tiduran di kasur, tahu nggak sih kasur kayak kasur UGD tuh? Tahu. Terus didorong sama, ternyata itu yang ngedorong ayahnya sama ibunya. Terus dibangun-bangun udah di kamar mayat. Tapi udah mati tuh? Nggak, dia lagi kayak kelingan gitu, udah mulai kehabisan darah. Nah pas di kamar mayat terus tiba-tiba mayatnya bangun. Dia ketakutan, jatuh lah, kena besi. Wow, ini yang gue dengar dari lu ya, memang film horor yang rely on the horror only. Iya, benar. Ini yang gue dapat karena gue sampai detik ini belum dengar tentang cerita keluarga mereka dari lu nih. Nah, kalau cerita keluarga mereka gimana? Kurang bener. Kalau cerita keluarganya bener-bener nggak yang kayak diceritain ini begini, enggak. Cuman bener-bener sederhana aja, kayak bapaknya ini juragan perkebunan karet, anak ketiganya tidak mau melanjutkan sarjana kuliah, anak keduanya ini satunya insinyur, satunya dokter. Udah. Oh, insinyur. Si Nuri insinyur. Oh. Ya, insinyur. Iya, maksud gue tadi itu gue berharap mendengar lebih banyak tentang ceritanya, tapi memang berarti film Almarhum ini ya dipenuhi dengan horornya itu, dengan jump scare dan juga kegorannya itu. Iya. Paling konfliknya ya udah cuman masalah mereka tidak mau, si Wisesa tidak mau melakukan ritual aja karena menurut dia nggak logis di zaman sekarang. Tapi akhirnya mereka ritual nggak? Akhirnya cuman si Yanda sama si Nuri yang melakukan ritual karena si Wisesa udah meninggal kan. Itu yang mengakibatkan mereka akhirnya mau melakukan ritual tersebut. Yang dikubur itu. Iya, tapi ternyata ritual itu adalah bukan untuk mengusir bapaknya supaya nggak ngambil nyawa mereka. Jadi sebenarnya mereka itu kayak disantet gitu. Ada yang naruh santet di bawah tempat tidurnya mereka gitu. Jadi kayak endingnya gitu, ternyata itu adalah santet. Iya, ternyata ada santet, bukan masalah ritual. Bukan itu. Masalah ritual. Tapi jadi ritual itu cuma buat mengusir pencabut nyawa. Ya nggak, maksud gue bagaimana cara si Nurinya ini, kayak misalnya dia konsul kah ke dukun? Iya, sempat konsul dulu ke dukun. Siapa tuh? Bukan Ratu, siapa sih namanya, gue lupa deh. Ruth Marini. Ya, si Ruth Marini yang merankan jadi dukunnya itu di situ. Oh, dia dukunnya. Iya, betul. Oke. Jadi ritual itu untuk mengusir si jin pencabut nyawa mereka. Jadi ujung-ujungnya ini merupakan film santet. Iya. Yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Yang gue dengar dari lu dan juga dari Kak Dimas Aditya sama Kak Ratu Sofia bahwa ya ini film tentang kematian dan benar adanya. Benar. Film tentang kematian yang prosesnya itu dengan skala jump scare-nya. Hantunya berarti bapak sama ibunya? Bapak dan ibunya. Nggak ada hantu lain? Ada hantu lain yang ya jin pencabut nyawanya itu. Kayak nenek-nenek gitulah. Oh, oke. Hantu lainnya. Iya, yang gue dapat dari lu berarti memang film tentang kematian benar adanya. Ini yang sayangnya mungkin mereka kurang eksplor di bagian cerita tentang keluarga. Iya, betul, itu kurang. Jadi kedekatan antara anak pertama, kedua dan ketiga tuh kurang. Tapi menurut gua Ratu Sofia berhasil melakukan kedekatan dengan ibunya. Emosional pas masih hidup ya? Iya, pas masih hidup. Antara Ratu Sofia dan ibunya tuh ini banget lah. Sama bapaknya sebelum meninggal tuh kan pas itu kayak flashback, ada adegan kayak flashback gitu bapaknya dulu pas masih hidup.
kayak mereka keluarga cemara. Di situ Ratu Sophia kelihatan. Keluarga cemara beda film lah gitu ya. Kenapa Ratu Sophia kelihatan apa? Kelihatan dekat dengan kedua orang tuanya karena dia kan satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan. Jadi kelihatan dekat banget sama bapaknya tuh, di situ kelihatan dia. Gitu. Dan plot twistnya di sini adalah, jadi si bapaknya ini kan juragan karet ya, karet. Jadi di situ ada Pak Lurah, Pak Lurah ya, ada orang soal Pak Lurah. Pak Lurah itu di pemikirannya si Yanda adalah orang yang baik, karena sebenarnya karena dia merasa si bapaknya terlalu merasa tersaingi sama Pak Lurah, karena Pak Lurah minta untuk bapaknya itu ngajarin warga sekitar lah untuk melakukan perkebunan karet. Oke, tapi ternyata kan ada yang orang yang naruh santet itu adalah sebenarnya adik iparnya si bapaknya. Yang selama itu ada di filmnya nggak? Ada di filmnya. Terus yang naruhin santet itu tuh kayak ponakannya gitu. Ponakannya itu kerja di rumah bapaknya. Yang dijanjikan mau akan dijadikan sarjana kayak gitu-gitu, nah nggak dijadiin sarjana, terus mereka ternyata ketahuan bohong, cuman mau memanfaatkan mereka tuh. Ya udah, akhirnya dia mau naruh santet-santet kayak biar mereka satu persatu mati. Itu flashbacknya di mana tuh kalau boleh tahu? Di terakhir. Kayak udah flashback aja. Iya, gitu. flashback, plot twist. Sebenarnya tuh Wisesa tuh udah mengetahui duluan ada santet karena di bawah kasur ibunya itu ada sesuatu. Itu pasir kuburan. Tanah kuburan. Itu plot twist, ternyata yang menyuruh si Yanda untuk ke dukun di film itu adalah Pak Lurah. Pak Lurah nyuruh Yanda ke situ, dan ternyata dukunnya adalah dukunnya si Pak Lurah. Jadi Pak Lurahnya dong yang ada masalah? Enggak sih, jadi iya sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya. Iya, dia kayak mau nge-brainwash mereka aja. Ternyata dukun sama Pak Lurahnya tuh deket. Jadi kayak ngedeketinnya secara pelan-pelan gitu loh. Oke. Ya, berarti ini cocok banget buat para pecinta film horor yang rindu banget sama horor zaman-zaman. Gue jujur udah lama banget denger. Maksudnya kalau denger dari cerita lu dan film-film horor yang gue tonton belakangan ini ya. Iya, banyak kan mengangkat cerita lah. Iya, dan psikologinya juga dapat. Iya, betul, bener. Bener-bener dar banget. Cocok lah buat teman-teman yang ada di rumah. Yes. Untuk ditonton almarhum kalau gitu. Ya, itu merupakan review Sasha tentang almarhum. Menurut kalian gimana? Coba di-review sendiri. Oke, udah dulu kali ya. Kalau gitu kita ketemu lagi. Day Bapil bahas film. Bye-bye.